My personal branding, apa sih itu personal branding? Ini makanan apa ini? Ya, nah teman-teman sebelum kita mulai, thanks for your time. Terima kasih untuk waktunya, ya karena waktu ini adalah bahan dasar kita untuk kita bisa menjadi orang yang berhasil atau sukses. Ya, tanpa ada waktu ini maka semuanya akan gagal dalam hidup kita. Nah, semua manusia memiliki waktu yang sama tanpa membedakan agama dan ras. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu. Sekali lagi, ketika kita belajar tentang waktu, maka waktu ini tidak akan pernah bisa kita kembali. Sehingga ya udah yang terjadi ya udah, itu aja ya. Dan saya ucapin terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya minta izin untuk memanggil Anda sebagai teman-teman semuanya. Karena sebenarnya kita sedang mengarungi jalan kehidupan yang sama dengan profesional kita masing-masing untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Mengapa? Karena teman-teman semuanya dan saya mau meluangkan diri untuk belajar meskipun dengan media daring, ya. Karena hanya dengan ilmu maka peluang akan terbuka lebih besar dalam kehidupan kita. Ya, ilmu di SD berbeda dengan ilmu di SMP, berbeda dengan ilmu di SMA, berbeda dengan di perguruan tinggi. Bapak Ibu semuanya, nama saya Edwin Indarto, tapi ada tambahan dari salah satu kolega saya, tambahan Abi Taufiq Romi, karena kebiasaan saya yang suka berbagi sama masyarakat. Ya, saya seorang business coach, tersertifikasi, saya seorang Green Belt Six Sigma, ini ngajarin orang tentang bagaimana jalanin bisnis, merampingkan bisnis. Kemudian saya juga belajar tentang life coach, bagaimana kehidupan seseorang itu berpengaruh terhadap pencapaiannya. Well and Money Coach Certified itu kekerabatan orang dengan uang. Ini penting teman-teman ya, lihat karir kita, kemudian perkembangan usaha kita, ya grafologi certified itu untuk melihat tulisan tangan. Nah, ini karena teman-teman dari Dinkes ini yang tidak bisa dibaca ini urusan dokter. Ya, jadi grafologi ilmu tulisan tangan ini 97% akurasinya. Baik sifat positif kita maupun sifat negatif kita. Ya, itu saya. Nah, kemudian saya akan jelasin sedikit siapa saja sih klien-klien kita, maka tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi ini adalah orang-orang atau instansi yang pernah mengundang kami ya dan mereka belajar bersama kami. Jadi dari Bank Indonesia ya baik untuk program di dalam staf mereka sendiri maupun untuk program keluar, jadi CSR mereka, binaan terhadap masyarakat. Ini teman-teman, jadi siapa saja yang pernah mengundang kami, ini dari perusahaan nasional sampai orang-orang pribadi ya. Nah, kita meluruskan niat kita dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ku persembahkan karya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Pemelihara dan pastinya untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, teman-teman, yuk kita mulai belajar tentang bagaimana sih my personal branding. Nah, Confucius 450 tahun sebelum Masehi itu beliau sudah mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. I hear and I forget. Jadi kalau kita banyak dengar itu kita banyak lupa. Sebetulnya materi personal branding ini adalah materi satu hari, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau seminar offline ini adalah materi satu hari. Ya, jadi kalau di daring ini saya berusaha untuk selesai mungkin sekitar 2 jam ya. Ini nanti kejar-kejaran. I hear and I forget. Ya, kalau kita banyak dengar itu kita banyak lupa. Sehingga karena saya dosen, saya tidak pernah kalau ngajar mahasiswa saya ngomong terus. Enggak, karena itu nggak akan masuk dalam pikiran mereka. Anda punya anak, Anda nasihati dengan Anda bicara, juga akan dilupakan oleh mereka. Anda punya anak buah juga sama. Ya, sehingga itu tidak berkesan. Tetapi I see and I remember. Kalau mereka melihat, mereka akan mengingat. Nah, ini contoh. Ini mulai kita ke branding. Ya, jadi ketika orang itu melihat perilaku kita, ini maka dia akan bisa mengingat. Karena apa? Itu menjadi sebuah experience di dalam pikirannya. Sebuah film yang bermain dalam pikirannya. Jadi I see, I remember. Banyaklah kita melihat hal yang baik karena itu akan banyak kita ingat.
Tetapi ketika kita melihat hal yang buruk, maka itu juga akan kita ingat. Ya, nah, I see and I remember. Ya, dan yang terakhir adalah I do it and I understand. Kalau kita itu paham, bagaimana cara kita paham itu dengan kita melakukannya. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang dia bekerja asal bekerja, sehingga ya bertahun-tahun hanya di situ-situ saja. Ini jadi masalah. Ya, tapi ada juga yang bertanya nih dulu, Coach Pak Edwin, saya udah bekerja baik luar biasa, nyatanya karir saya juga mentok. Dia bilang seperti itu ke saya. Kemudian saya beritahu ke beliau, beliau saat itu sangat terpuruk. Kemudian saya beritahu beliau bahwa beliau punya 3 orang anak, usia beliau udah sekitar 50, hampir setengah abad. Pensiun beliau mungkin di usia 55, 56, 57 kalau nggak salah, belum pensiun. Saya cuma tanya, beliau merasa sangat galau, mengapa karirnya nggak begitu bagus, beliau nggak dikenal, padahal beliau udah habis-habisan melakukan pengabdiannya di institusi di mana beliau itu mengabdikan diri. Saya tanya, Bapak, bolehkah saya tahu, Bapak cerita bahwa Bapak punya 3 orang anak. Saya hanya tanya satu hal aja, boleh cerita ke saya bagaimana pendidikan anak-anak Bapak? Dia bilang, Alhamdulillah Pak Edwin, anak saya yang pertama kuliah di fakultas ini, kemudian sekarang sedang lanjutin S2 di luar negeri maksud saya. Kemudian yang kedua dia ada di fakultas ini, kemudian dan yang kedua ini juga sama, IPK-nya bagus banget, dan yang ketiga ini ada di SMA kelas sekian dan itu SMA favorit di kota itu. Saya bilang satu hal, Bapak sama Ibu, coba perhatikan. Mungkin Tuhan kita tidak membalas pada diri Anda, tetapi membalasnya pada lewat anak-anak Anda. Bagaimana anak-anak Anda sudah memudahkan diri Anda, tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk pendidikan karena mereka adalah anak-anak yang pandai dan cerdas. Dan apa yang terjadi? Suami istri ini tiba-tiba berkaca-kaca dan meneteskan air mata. Saya bilang, Bapak, konsep rezeki tidak hanya pada uang. Ya, kualitas hidup, pertemuan Anda dengan anak-anak Anda punya waktu buat keluarga dan bercengkrama, bermain sama mereka, kesehatan Anda itulah rezeki. Punya uang kalau kita di rumah sakit juga masalah. Nah, you do and you understand. Lakukan sebaik mungkin karena alam semesta atau orang Jawa bilang Gusti Allah ora sare. Tuhan itu tidak tidur. Dia akan melihat semua apa yang kita lakukan dan balasan Tuhan itu ke suatu hal yang tidak kita duga-duga. Nah, teman-teman, mulai sekarang niatkan diri kita kalau kita mengabdi ya benar-benar sesuai ya, yang benar-benar Anda passion di sana. Nah, kemudian kita lihat yang di sini ya, tidak ada yang namanya kegagalan, teman-teman. Ya, sebelum kita nanti langsung masuk ke materi, 3 slide lagi, tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada itu adalah umpan balik. Jadi si bapak ini tadi yang saya ceritakan, yang dia selalu galau dan sebagainya, ini memiliki kecenderungan asensi dia. Ya alhamdulillahnya sehat. Alhamdulillahnya sehat. Biasanya kalau sudah seperti ini kena sakit biasanya. Dan alhamdulillah beliau sehat. Dan saya bilang Bapak tidak gagal, Bapak berhasil, dan lihat pencapaian putra-putri Bapak yang itu sangat membuat Bapak dan istri Bapak bahagia, dan beliau bercerita, iya sih Coach, saya bersyukur. Nah, teman-teman, tidak ada yang namanya kegagalan, justru dari curhat beliau ke kami, saya bilang, ayo ubah semua yang Bapak curhatin ini menjadi rasa syukur dan sebagai sebuah pengetahuan untuk Bapak maju ke depan. Ketika Bapak ini mau mengubah semua yang rasa negatif menjadi rasa yang positif, dia menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi, mulai ngambil peran di masyarakat, jadi masyarakat mulai menilai beliau. Kemudian apa yang terjadi, ternyata ketika dia mulai berpikir positif, di kantornya, di instansi beliau mengabdikan diri pun sekarang beliau mulai dipandang. Ya, mulai dipakai untuk bicara tentang bagaimana cara rahasianya mendidik anak. Nah, yang semula dia nggak dipakai sama sekali. Kenapa? Karena dia lebih banyak negatifnya, bukan lebih banyak positifnya. Tapi ketika kita menyadarkan bahwa, Pak, tolong yuk diubah sebagai sebuah pengetahuan baru. Nah, beliau mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ini nanti akan kita cerita. Kaitannya semua ini sama personal branding Anda. Kenapa dulu dia nggak dikenal? Kenapa sekarang dia dikenal dan dipakai? Nah, dulu dia nggak dikenal karena semua pikirannya tentang institusinya
itu negatif. Melihat teman-teman kerjanya itu negatif, dia merasa nggak dapat apresiasi, padahal udah melakukan habis-habisan. Begitu beliau sadar bahwa, Pak, coba lihat coba anak-anak Bapak, berapa banyak yang seolah-olah di kantor itu dihormati dan sebagainya, tapi anak-anaknya kacau, nggak ada waktu buat keluarganya. Nah, beliau sadar. Dan akhirnya yang terjadi berikutnya sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kita lanjut teman-teman yang berikutnya. Jadi jangan takut dengan kegagalan, tidak diapresiasi. Ya, everything happen for a reason. Semua itu terjadi pasti punya alasan tertentu, pasti punya tujuan tertentu. Lah ini loh yang jadi masalah. Dan saya mengatakan they serve you. Tuhan itu sedang melayani kita. Jadi kenapa saya nggak bilang Allah, saya bilang God, karena saya kebetulan alhamdulillah diberi kesempatan untuk memberikan materi ini ke hampir 114 negara di seluruh dunia. Selama itu berbahasa Inggris. Ini kalau saya pakai bahasa Indonesia pusing juga ya. Ini alhamdulillah nih beliau sudah. Oh bukan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi pahami ketika Anda tidak puas dengan kehidupan Anda nggak puas dengan pencapaian Anda dalam karir, maka pastikan jangan terlalu mudah untuk menyalahkan pihak di luar diri Anda. Lihatlah apa yang sudah Anda lakukan. Nanti kita akan cerita di sini. Dan itu efeknya, sebagaimana yang kita ceritakan Bapak tadi. Ketika beliau banyak berkesahnya, maka energi yang diterima oleh orang-orang di sekitarnya itu menjadi tidak bagus. Tetapi ketika beliau mulai memiliki kesadaran baru, apa yang terjadi? Ternyata efeknya juga jauh lebih bagus. Nah, teman-teman, ini biar gampang kalimatnya adalah satu, pernah nggak teman-teman ngerasakan makan di sebuah tempat atau di restoran atau toko sepi tokonya, sepi restorannya. Begitu Anda duduk bersama keluarga Anda atau teman Anda, tiba-tiba Anda merasakan, kok jadi rame ya? Anda pernah nggak ngerasain seperti itu? Ya karena kadang kita nggak paham lah. Kalau di ilmu kita itu dijelaskan. Jadi saya belajar dari seorang guru. Itu adalah fisika kuantum murni. Jadi fisika murni. Jadi bisa dijelaskan, bukan mistik ya. Jadi bisa dijelaskan. Nah, inilah yang terjadi. Sehingga sebetulnya ada sesuatu di dalam diri Anda yang mungkin Anda pernah berbuat baik, tetapi suatu ketika kita juga pernah berbuat salah. Ternyata itu semua berpengaruh loh terhadap personal branding kita. Ya, itu yang terjadi. Sama, Bu, nanti waktu Lebaran, ini lepas dari aturan pemerintah ya, yang tidak mengizinkan kumpul-kumpul, apalagi mudik di teman-teman. Besok Lebaran ini tolong diperhatiin banget. Nah, apa yang terjadi? Besok kebetulan agak dilonggarkan misalnya. Reuni kan biasanya kita reuni, ketemu teman-teman. Nah, Anda dikasih kabar, nanti Jeng ini datang loh. Tiba-tiba Anda semangat, dia datang, oke deh tolong kabari ya, aku akan datang. Bener kan? Apa yang membuat tiba-tiba Anda kok dapat energi yang mulai semangat gitu loh. That is personal branding. Tetapi tiba-tiba, tapi si ini datang loh, Mas ini datang. Aduh, si Mas tuh datang, aduh males aku kalau Masnya datang. Nah, tiba-tiba Anda juga pernah bilang gitu kan? Nah, itu adalah personal branding yang negatif. Artinya apa? Perilaku dia akan berpengaruh melewati batas ruang dan waktu. Padahal kejadiannya dulu waktu Anda SMA. Tapi ketika Jeng ini datang waktu SMA, Jeng ini datang besok reuni, Anda semangat. Tapi ketika Mas ini yang datang tiba-tiba, aduh males aku, ngapa sih dia kok datang? Nah, teman-teman, semua dimulai dari now, dari sekarang. Mulailah untuk membangun personal branding Anda. Ketika Anda belum puas dengan keadaan Anda, dan itu selalu berlanjut, tanpa Anda sadar, Anda sedang memancarkan energi negatif yang orang reuni aja nggak mau datang ketika Anda ada, gitu loh ya. Tapi selalu lakukan personal branding yang positif. Dengan apa? Selalu membuat orang lain itu bahagia dengan keberadaan Anda. Ya, nah, yuk kita lihat. Coach, saya orangnya nggak bisa berubah. Enggak, semua selalu berubah. Ya, teman-teman, semua selalu berubah. Mari kita lihat sama-sama. Perusahaan pesawat terbang yang nggak mau berubah, hilang kok. Ayo, teman-teman coba lihat. Masih bisa nemukan Adam Air. Nggak ada. Batavia, udah nggak ada. Itu perusahaan nasional. Ya, kalau kita ngelihat Boeing aja hampir kena kemarin, Boeing Amerika. Kenapa? Karena pesawatnya di Indonesia jatuh, di Ethiopia juga jatuh, betul kan? Pesawat baru jenis yang sama. Dan itu hampir aja dia kena. Kalau dia tidak mau berubah, akan jadi habis tuh perusahaannya. Ya, mari kita lihat banking, Bapak Ibu.
Yang dulu mungkin Anda ngelihat, oh ada bank yang namanya ada Bank Bumidaya, bagi Anda yang usianya mungkin udah setengah abad tuh tahu tuh Bank Bumidaya. Ada BHS Bank, ada Bank Senturi, ya, kemudian Bank Bali, bank-bank itu udah nggak ada lagi. Padahal uangnya banyak, skalanya nasional, orang-orang di dalamnya pinter, tapi dia hilang oleh perkembangan zaman. Kenapa? Karena mereka nggak mau berubah. Itu yang terjadi. Kemudian yang berikutnya, fashion. Ini bagi teman-teman, ayo. Dulu waktu Anda masih sekolah, baju merek tertentu rasanya bangga. Nabung banyak hanya untuk beli baju, benar kan? Tetapi sekarang, begitu sudah punya uang, apakah Anda masih mau beli baju yang sama? Merek yang sama? Anda mikir, kalau di zaman saya ada satu merek, Bapak Ibu semuanya, namanya Country Vesta. Maaf, saya sebut merek. Namanya Country Vesta, itu ada simbolnya CF. Itu kalau sudah pakai CF, kalau saya cowok gini, itu cewek udah semerintil. Karena baju itu biasanya dipakai oleh orang-orang secara ekonomi yang ke atas. Dan dia diiklankan di majalah-majalah yang wow gitu loh. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Yuk, saya mau minta Anda untuk berpikir sejenak nih, nggak usah nulis. Kalau Anda mau nulis silahkan, jauh lebih bagus. Saya minta Anda, saya tanya, 10 tahun yang lalu, ketika Anda diminta oleh orang tua Anda kirim paket, Anda pergi kemana? Ingat, 10 atau 15 tahun yang lalu, Anda perginya kemana? Munculkan sesuatu dalam pikiran Anda. Sekarang, ketika Anda minta anak Anda atau Anda harus kirim paket, Anda perginya kemana? Why? Mengapa? Jadi pertanyaannya bukan hanya apa yang Anda lakukan, tapi why? Mengapa? Karena keputusan Anda untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk industri pos tadi, itu adalah efek atau akibat. Nah, penyebabnya apa? Nah, kita mau tahu nih. Yuk, silahkan Anda masuk di kolom chat. Izin Coach, Ibu Kepala Dinas sudah siap? Oh, sip. Okay. Ya, thank you. Mau menyampaikan Ibu, saya sedikit start terlebih dahulu. kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Siti Wahyuningsi MKes MH, kami persilakan untuk menyampaikan pengarahan dalam rangka webinar pengembangan diri Who Am I, Who Are You. Pada Ibu kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati narasumber Pak Edwin, yang saya hormati teman-teman semua dari jajaran Dinas Kesehatan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dari Ayodhya ya. Ayodhya, Bu. Apa, Pak? Ayodhya. Ayodhya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami jajaran Dinas Kesehatan, dan terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung di Zoom meeting pada siang hari ini. Ini kesempatan yang sangat luar biasa diberikan kepada Dinas Kesehatan, bagaimana kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita di dalam menghadapi zaman yang semakin sulit gitu ya Pak Edwin ya. Jadi kita harus mempunyai nilai nih ya, harus mempunyai nilai, harus punya kapasitas, artinya bagaimana kita bisa eksis bukan karena kebijaksanaan, bukan karena belas kasihan, tapi memangnya kita mampu. Dengan kemampuan kita, kita bisa diakui oleh masyarakat, diakui oleh teman kita. Nah, bagaimana kita mengasah atau bagaimana kita bisa mengeksplor kemampuan diri ini dengan baik. Nah, ini siang hari ini kesempatan yang sangat bagus diberikan kepada kami untuk merefresh bagi yang pernah mendapatkan dan belajar untuk yang belum pernah mendapatkan. Ini kalau dari narasumber kan ilmunya beda ya. Jadi lebih kepustakaannya lebih besar, dan karena praktisi ini pengalamannya Pak Edwin itu juga sangat luar biasa, sehingga nanti kami berharap Pak Edwin untuk memberikan kiat-kiat trik-trik kepada jajaran kami dari Dinas Kesehatan untuk kita bisa eksis di dalam situasi seperti ini untuk meningkatkan kompetensi kita dalam menghadapi tugas-tugas kita yang menurut saya tidak makin kecil tetapi makin berat, terutama di sektor kesehatan saat ini yang merupakan sentral saat ini. Orang kacamatanya tertuju pada kesehatan karena saat ini pandemi COVID, kemudian saat ini juga vaksinasi,
sehingga memangnya sentralnya di kesehatan. Jadi kita juga harus tetap bersabar dalam arti bicara kesehatan, bicara yang bekerja pasti banyak masalah. Yang tidak ada pekerjaan tidak akan timbul masalah. Dan ini yang harus kita nikmati. Apapun kritik keluhan masyarakat ini adalah cambuk bagi kita ke depan untuk menjadi lebih maju. Saya kira itu Pak Edwin, sekali lagi terima kasih dan trek-treknya untuk kami sehingga kami bisa mengemban tugas dengan baik, bisa meningkatkan kompetensi yang sebetulnya sudah kita semua miliki, tinggal kita mengasah. Menurut saya kita semua punya potensi ya Pak Edwin, tinggal kita mengasah potensi itu dengan baik. Saya kira itu, selamat mengikuti, sehat selalu untuk semuanya, dan salam sehat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Siti Wahyuningsi MKes MH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang sudah menyampaikan arahan dan sambutannya untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Coach Edwin untuk melanjutkan materinya tadi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Dinas Kesehatan Solo, Ibu Dr. Siti Wahyuningsi MKes MH yang telah memberikan sepatah dua patah kata. Jadi teman-teman, Anda inilah garda terdepan pada saat pandemi COVID ini. Ya, Anda juga garda terdepannya adalah peluang. Ya, peluang, tetapi juga tantangan. Oke, kita lanjutin teman-teman semuanya. Saya sampai mana tadi? Oke. Stop satu. Oke. Nah, semua selalu berubah udah sampai industri ya, teman-teman ya. Nah, sebagaimana dikatakan tadi, sebetulnya apa yang saya pelajari dalam Neuro Linguistic Program itu adalah everyone have a resource they need to success. Semua diri, semua manusia, semua makhluk Tuhan itu mempunyai sumber daya untuk dia menjadi berhasil di dalam bidangnya, apapun itu. Apapun itu. Nah, tetapi yang jadi masalah, tantangannya adalah why, mengapa mereka belum berhasil, itu aja kan? Yang mau kita lihat sama-sama, why gitu. Nah, tadi kita sudah mencoba lihat di industri, yaitu kantor pos dengan dengan koleganya, yaitu ada JNE, JNT dan teman-temannya. Nah, mengapa Anda pindah ke lain hati? Ini sebelum diambil oleh Bu Kepala Dinkes, tadi saya sudah minta Anda untuk di chat. Ayo, yang aktif di chat silahkan. Satu aja masing-masing orang, satu aja siapa yang mau aktif silahkan. Yang aktif biasanya masuk dia nanti, ilmu ini masuk. Ya, saya lanjutin materi, tapi satu hal, mengapa Anda harus paham. That's it, karena kualitasnya. Ayo, ada lagi, saya butuh 3-5 jawaban. Karena kecepatannya, good, pelayanannya yang baik, mantap, udah 3 ya. Nah, saya mau bahas satu-satu. Kepribadiannya, oke, mantap-mantap. Nah, sekarang saya bahas satu-satu yang sudah masuk. Sama juga teman-teman. Tadi dikatakan bagaimana masyarakat memandang kita, bagaimana instansi memandang kita, itu persis sama sebagaimana kita memandang kenapa kami pindah ke lain hati. Kenapa? Karena Anda melihat kualitasnya berbeda. Ya, demikian juga dengan kita. Apakah kita sudah memberikan kualitas terbaik kita kepada instansi kita bekerja, kepada masyarakat yang mereka menatap kita setiap saat dan apalagi pada saat pandemi ini. Bagaimana kecepatan kita ketika kita diberi tanggung jawab sebuah pekerjaan? Ingat, di kompetitor ini jauh lebih cepat pengirimannya, bisa di-tracking, bisa dipercaya. Bagaimana dengan kita? Kita dikasih tugas lama banget, sampai harus dikejar-kejar. Nah, kemudian yang berikutnya pelayanan yang baik. Apakah ketika kita diberi tugas itu kita mau menerima tugas itu dengan penuh tanggung jawab, kemudian mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Itu pelayanan yang baik. Ya, bagaimana servisnya, kemudian bagaimana bisa di-tracking, dia membuat orang percaya dengan dirinya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat nih masuk juga kepribadiannya. Nah, apapun alasannya, dirilah yang membawa. Diri kita yang membawa. Maka kepribadian kita harus kita perhatikan. Kita pinter, kita kaya, tetapi kalau kita sombong, omongan kita menyakitkan, orang menjauh dari kita, teman-teman. Dan efeknya itu yang ngerasakan bukan Anda sekarang, loh. Di masa yang akan datang, tuh Anda juga akan merasakan. Boleh karir Anda bagus, di masa tua Anda bagaimana? Roda itu berputar. Suatu ketika kita di atas, suatu ketika kita di bawah, maka please jadilah orang yang humble, orang yang
yang bijaksana dalam jabatan apapun ketika Anda menjadi siapapun. Nah, teman-teman, siapa yang menang? Yang menang itu adalah orang yang mampu beradaptasi dan cepat mengantisipasi perubahan. Itu orang yang menang. Ya, jadi satu hal aja di kala pandemik ini, siapa yang menang? Ya yang menang ya ketika tahu bahwa oh ini virus dan ini cukup berbahaya. Yang tahu ya yang dia jalanin protokol yang diajarkan oleh orang yang kompeten. Siapa itu ya? Orang-orang kesehatan. Oh pakai masker. Ini kan saya lihat semuanya pakai masker ya. Kecuali yang ini Bu Karlina Kartikasari ini dua anaknya nggak pakai masker karena di rumah gitu loh ya. Tapi kalau Bu Dea, Bu Dokter, ya pakai masker karena di kantor. Ya ini cukup hebat ya, Bu Dokter Siti ya pakai masker kan di kantor. Kita yang bisa menjaga diri kita teman-teman. Ya, hingga apa yang terjadi. Nah, mari kita lihat attitude seperti apa. Karena ini menyinggung kepribadian. Kita lihat yuk kepribadian seperti apa. Nah, kalau Anda ingin dikenal oleh semua orang, teman-teman, secara teknikal itu Anda paham. Ya, oleh sebab itu kenapa saya sebagai seorang business coach bisa masuk hampir ke semua klien tadi dari perbankan, dari perusahaan minyak, restoran, toserba, ya, pendidikan, kuliner, kosmetika, saya bisa masuk. Kenapa? Karena sebetulnya yang berbeda itu hanya komoditasnya saja, teman-teman. Sedangkan lainnya dalam bisnis itu sama. Ya pasti harus ada aspek sumber daya manusia, di Dinkes juga ada. Profesionalisme SDM ada, benar kan? Pengukuran kinerja karyawan ada, sama. Kemudian yang kedua, pasti punya visi. Betul kan? Kita punya visi, kita punya nilai-nilai atau value perusahaan. Value di instansi kita itu pasti ada. Kemudian yang kedua, apa ya kalau di operasional prosedur itu pasti ada. Meskipun di Dinkes itu pasti ada operasional prosedur. Ya bagaimana tamu datang, bagaimana ketika terjadi pandemi itu pasti ada. Nah, teman-teman, hal yang sering tidak diperhatikan itu adalah yang ini. Dan sekali lagi sebelum masuk ke slide ini saya bilang hidup ini pilihan. Jadi pilihannya kembali ke teman-teman. Yang pertama adalah victim. Victim itu adalah orang yang dia merasa jadi korban dalam kehidupannya, apapun itu. Nah, ciri-ciri victim, ini teman-teman, ini maaf loh ya, bukan nyindir loh ya, tapi ini yang kalian akan sampaikan. Ciri-ciri orang victim, dia menjadi korban dari sebuah kehidupan adalah punya sifat menyalahkan. Jadi kalau di rapat isinya hanya nyalah wah itu siapapun itu orang victim. Ini orang pencapaiannya nggak bagus. Ya nggak bagus. Kemudian yang kedua, curang. Ya kayak tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Wahyuningsih. Bagaimana Anda meniti karir bukan karena belas kasihan, tetapi karena diri Anda yang memang mampu atau pantas untuk ke sana. Ya, tapi kita lihat berapa banyak orang yang berlaku curang. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah defensif, bela diri, ngeyel. Ya sudah tahu salah dikasih tahu masih aja ngeyel. Itu bukan saya, Bu. Ini karena ini, Bu. Karena ini. Aduh ya Allah, ya orang ini kok nggak bumi gitu loh ya. Ya capek kita nasihati orang-orang seperti ini. Nah, ini orang-orang dengan pencapaian yang rendah, teman-teman. Kalau kita punya perilaku seperti ini, maka apa yang terjadi? Ini kalau reunian, saya yakin nih orang satu kantor nggak mau rawuh nih gara-gara Anda gitu loh. Bener ya? Nyalah curang, ngeyelan. Nah, itu yang jadi. Ya. Itu yang terjadi. Anda ini banyak loh ya, Anda tuh banyak. Nah, tetapi ada lawannya teman-teman yang namanya Victor. Victor itu adalah pemenang. Bagaimana ciri-ciri orang pemenang? Satu, dia tuh banyak bersyukur. Musibah apapun yang terjadi, dia bisa ambil pelajaran. Kalau di masyarakat, Bapak Ibu semuanya itu beda dengan yang ada di kami dan murid-murid kami, beda. Ya, kalau di masyarakat itu dikenalkan adalah unik. Orang-orang yang beriman itu. Ketika dikasih musibah, dia bersabar. Mungkin Anda sering dengar itu ya. Dan ketika dikasih nikmat, dia bersyukur gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau masuk ke dalam komunitas yang naik kelas, kalimat itu dinaikkan lagi Bapak Ibu. Bersyukur ketika dikasih nikmat itu biasa. Bersabar ketika dikasih musibah itu biasa. Jadilah orang yang luar biasa. Karena kalau kita biasa-biasa saja, itu nggak akan dikenal sama orang lain. Justru yang dikenal adalah orang yang luar dari kebiasaannya. Satu, yaitu bersyukur ketika dikasih musibah, bersabar ketika Anda dapat masalah.
bersabar ketika Anda dikasih nikmat. Jadi naik kalimatnya. Pak Edwin, kenapa saya harus bersyukur ketika saya dikasih musibah? Iya, Anda tidak akan masuk SMP kalau Anda tidak diuji dan lolos ujian SD. Anda nggak akan masuk SMA kalau Anda nggak lolos dalam ujian Anda di SMP. Anda nggak akan masuk perguruan tinggi kalau Anda nggak lolos di ujian SMA dan perguruan tinggi. Anda nggak akan bisa masuk dinas kesehatan kalau Anda nggak lolos CPNS. Betul ya? Yang diadakan oleh Dinkes. Gitu aja kan? Nah, sebentar ini ada new message. Oke, nah itu yang terjadi. Jadi dengan ujian itu bersyukur karena sebetulnya Anda dipersiapkan untuk sesuatu yang baru. Ya, dan bersabar atas nikmat. Kenapa? Teman-teman, manusia itu rata-rata bersabar dalam keadaan ekonomi di bawah. Tapi kadang buyar ketika ekonominya mulai luar biasa. Betul ya? Coba lihat waktu kita kuliah dulu, berapa kenaikan bobot badan Anda rata-rata dalam 1 tahun? Ayo jujur. Mau ditulis di chat silahkan, tapi jadi buka rahasia ya. Tapi ketika Anda sudah mulai lebih sejahtera, mulai punya gaji lebih sejahtera, lebih bahagia, apa yang terjadi? Tiba-tiba bobot badan Anda naiknya lebih tinggi berkali-kali. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Jadi ketika kita dikasih nikmat, harusnya bersabar. Sehingga bobot badan itu relatif kenaikannya juga stabil. Itu yang kita maksudkan. Kemudian yang kedua, ambil tanggung jawab, teman-teman. Ambil tanggung jawab. Kenapa? Karena Allah sudah bilang ya dalam kitab suci Al-Quran, maaf saya kebetulan saya seorang muslim, satu, aku tidak akan mengubah sebelum kalian mengubah apa yang ada pada diri kalian sendiri. Sehingga apa yang bisa mengubah keadaan itu adalah diri Anda. Ya, ada prakteknya sebetulnya teman-teman, tapi kalau daring sangat tidak mudah ya, apalagi dibatasi waktu nih. Nyon sewu nanti kepada Ibu Siti ya. Jadi kita hanya sekedar teori, tapi suatu ketika semoga ada kesempatan untuk bertemu secara offline ya, dan kita melakukan pelatihan. Nah, kemudian yang berikutnya, antusias. Kenapa? Karena yang bisa ngubah diri saya, ya antusias lah. Ya, bisa diandalkan ya bahwa Anda ambil tanggung jawab, antusias, dan Anda bisa diandalkan, dan pastinya totalitas. Ya, alam semesta ini tidak kenal orang yang separuh-separuh, sehingga apa yang terjadi? Kenapa Coach Pak Edwin, kenapa apakah klien-klien itu bisa sukses? Saya bilang tadi, dari seorang sopir taksi, dari seorang pegawai negeri, dosen, ya bisa punya penghasilan bersih di atas 300 juta, itu murni. Mau korupsi apa, Bu? Wong berdagang. Ya, dan mereka tahu resiko berdagang. Surat Al-Mutaffifin. Ya, perdagang yang diancam oleh Tuhannya masuk neraka jahanam ketika melakukan curang dalam menakar atau timbangan. Itu kita sampaikan. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Totalitas, harus totalitas, nggak ada separuh-separuh. Sehingga saya bilang, you do or you don't. Anda lakukan atau Anda nggak lakukan, selesai. Jangan pernah bilang, saya cobanya dulu. Orang nyoba itu nggak ada energinya. Apakah kamu mau menikahi anak saya? Saya coba dulu ya Pak Edwin untuk menikahi anak Bapak. Ya bubar, Anda nggak akan pernah kasih anak Anda ke laki-laki itu. Betul kan ya? Iya Pak, insya Allah saya nikahi anak Bapak dan saya bertanggung jawab. Yes, lakukan. Tapi kalau ya Pak, saya coba untuk menikahi anak Bapak, ini orang ini main-main nih. Anda nggak akan lepas anak gadis Anda ke orang ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, jika ada yang salah dengan kehidupan dan bisnis Anda, bukan karena karyawan, bukan karena bawahan, bukan karena atasan Anda, bukan karena keadaan ekonomi, keadaan pasar, keadaan kompetitor, wah dia adalah pesaing saya untuk meniti karir di dinas kesehatan, bukan, tapi karena Anda sendiri. Ya Anda yang mengundangnya. Ingat kisah tadi, bagaimana seorang bapak yang dia sudah melakukan kerja dengan bagus, merasa sangat tidak diapresiasi oleh perusahaannya, oleh instansinya, dan akhirnya bertahun-tahun dia selalu berpikir buruk tentang instansinya. Akhirnya apa yang terjadi? Energi yang diterima negatif oleh teman-temannya. Tapi apa yang terjadi dengan anak-anaknya? Anak-anaknya bagus. Pinter-pinter, karirnya bagus, hormat kepada orang tua, ya makan masih bisa bareng. Di usia kuliah SMA pun, itu anak-anak masih bisa pergi bersama orang tuanya. Coba perhatikan diri kita, teman-teman. Nggak banyak loh, kalau Anda sudah punya anak SMA, yuk diajak pergi bareng sama orang tuanya. Oh, sejuta alasan diungkapin, betul kan? Ya, aduh, Pak, aku ada acara gini, Kak, gini-gini. Tapi apa yang terjadi? Ini alhamdulillah nih, teman-teman yang banyak belajar sama kami, itu bisa mendapatkan rasa dari anak-anaknya. Bahkan even Nyon Sewu, saya share diri saya sendiri, saya punya 2 orang anak, cowok semuanya, yang satu sudah lulus dari Fakultas Ekonomi UGM, yang satu semester 6 di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya,
Ini ketika mereka pas pulang ke rumah, saya ajak, Bapak ada acara ini deh, mau nggak ikut Bapak misalnya ke Solo 3? Itu dengan senang hati tuh mereka nganter saya tuh. Iya, misalnya di hari Minggu, misalnya, Bapak mau ke Surabaya, siapa yang mau ikut nih? Bapak ada acara nih, misalnya sama Bank Indonesia Jawa Timur beberapa saat yang lalu. Oke deh Pak, aku anter ya, cuma aku nggak bisa nemeni setiap saat, tapi ketika Bapak butuh, Bapak ini. That's it. Itu kebahagiaan, itulah rezeki Bapak Ibu semuanya. Nah, ini dimulainya dari mana? Dari diri kita sendiri. Jadilah Victor. Ya, nah di sini kita jelaskan bahwa rule nomor 1, aturan nomor 1, attitude is everything. Sepintar apapun Anda, kalau attitude Anda bagus, maka Anda akan jadi luar biasa. Ya, tapi secara IQ Anda biasa-biasa saja, tapi attitude Anda bagus, orang juga akan perhatiin diri Anda. Nah, ini teman-teman ya. Nah, sekarang yuk saya ngelihat yang ini monggo di screenshot aja ya teman-teman yang ini ya. Karena ini penting sebelum masuk ke branding, ini penting. Nah, silahkan di screenshot aja. Yang di bawah garis ini ada 4 kolom teman-teman, ada kolom level, energi, emosi, dan proses. Ini teman-teman silahkan nanti kalau mau cari bukunya, judulnya juga sama, Force and Power, karya dari Hawking. Ya, ini sepertinya di Gramedia ada. Di Gramedia ada, pastikan. Thank you tim dari IQ dia sudah dikasih foto. Silakan di-download aja di chat ya supaya kualitasnya bagus, karena kalau di foto sendiri mungkin jadi nggak fokus. Nah, teman-teman, ini sering saya berikan kepada semua orang yang pernah belajar sama saya, apalagi kalau private dengan kami, ini kita berikan. Ya, orang-orang yang level energinya di kolom kedua, teman-teman, di bawah 10 itu sebetulnya bukan 20, 30, 50 sampai 600.000, bukan, tapi itu 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 1000, teman-teman. Ya, orang-orang yang dia memiliki level energi di bawah 200 itu sebetulnya itu adalah reptilian. Jadi wujudnya manusia, tapi cara berpikir dan berperilakunya nggak jauh beda dengan reptil. Jadi hidup hanya untuk isi perut, hanya untuk bertahan hidup. Jadi kalau pada ini hanya untuk hidup pokoknya saja. Tetapi yang di atas 200 ini dia sudah mulai bisa memberikan wisdom kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan dirinya sendiri. Nah, teman-teman, please tolong perhatikan di sini. Yuk perhatikan di sini. Saya mau Anda untuk melakukannya sekarang. Tapi please tolong jangan di-share ya. Jangan di-share ya, karena ini diri kita masing-masing. Nah, please tolong, Anda masih memiliki sifat seperti apa, teman-teman? Contoh ya. Kadang saya merasa tidak berharga Pak Edwin, berarti tulis 20. Kadang saya masih suka menyalahkan, tulis berarti 30. Anda jumlah nanti, di rata-rata. Kemudian dari situ kita akan bantu Anda untuk melihat bagaimana pencapaian Anda, bagaimana karir Anda yang dikatakan oleh Dr. Siti tadi adalah majulah Anda tanpa belas kasihan orang lain. Tapi karena diri Anda itu di sini bisa kelihatan. Ya, kalau Anda jadi pengusaha itu udah kelihatan. Ya, nanti kita akan jelasin. Apakah Anda orang yang mudah menyerah? Level energinya 50. Tulis emosinya, tulis level energinya. Di kertas Anda masing-masing. Kita mau melihat diri kita, seberapa banyak energi yang kita lepas positif ke masyarakat, sehingga branding Anda bagus. Dan seberapa besar Anda melepas energi negatif ke masyarakat, sehingga branding Anda buruk. Ya, kalau buruk Anda tidak mudah untuk maju. Tidak mudah untuk berkembang, karena orang nggak perhatiin Anda, orang cenderung menjauh dari diri Anda. Yuk kita lihat sama-sama. Khawatir, menyesali, sedih, punya perasaan sedih mendalam, masalah rumah dibawa ke kantor, masalah kantor dibawa ke rumah. Kok kayaknya dunia ini menyalahkan saya ya Pak Edwin ya? Nah, itu sedih mendalam. Ya, teman-teman, ini maaf hasil pengamatan kami, ini maaf, ini cerita di Dinkes ya. Ini kalau saya salah mohon maaf ya Ibu dokter ya, mohon maaf. Jadi yang saya hormati, kadang saya juga membantu klien-klien yang memiliki penyakit khusus ini, dan alhamdulillah biasanya membaik. Ini ada kaitannya dengan ini teman-teman. Ini saya buka nggak apa-apa ya. Ini masalahnya di Dinkes ini. Jadi agak takut juga ya. Tapi dibuka nggak apa-apa ya, untuk ilmu tambahan aja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, orang-orang yang memiliki kesedihan yang mendalam ya, kesedihan yang mendalam, kemudian merasa dirinya tidak bahagia, ini sangat mudah terserang diabetes. Biasanya gula darahnya tinggi, ya.
ketika orang itu datang ke kami, kemudian dia cerita, saya gulanya tinggi, Pak Edwin, bla bla, saya tanya aja, ngobrol, akhirnya ketahuan. Oh, ternyata dia sama sekali nggak merasa bahagia dengan pasangannya, dengan keluarganya, dan sebagainya. Kemudian kita tanya, akhirnya dia bisa menemukan sebuah kekuatan, dan alhamdulillah, nggak lebih dari 3 bulan kemudian, udah ngobrol sama saya, dia bilang, gulanya udah mulai bagus, dia mulai bisa menerima keluarganya, dan sebagainya. Ini hati-hati. Kemudian naik lagi orang yang khawatir, energinya 100. Apakah Anda selalu takut? Kita kali, tolong dong Mas, maju di depan ya, tolong dibuka acaranya. Aduh, jangan saya dong. Nah, ini takut nih. 100. Atau Anda punya keinginan memaksakan diri. Pokoknya kudu iki. Nah, ini 125. Nah, teman-teman, orang-orang yang seperti ini, pokoknya itu biasanya kalau BAB sering keluar darah. Ya, 2 tahun yang lalu saya kedatangan klien, sebetulnya bicaranya bisnis sih, tapi pada saat itu dia bilang, Pak Edwin, saya takut nih 2 minggu lagi harus operasi apa, Bu? Ini saya lupa namanya, kalau BAB keluar darah itu apa, wasir ya kalau nggak salah ya? Iya Bu ya, wasir ya kalau nggak salah ya. Wasir ambeien, saya lupa. Cuma saya bilang satu hal, Bu, minta maaf, takut dioperasi kan demi kebaikan Ibu. Ya dok, itu kan bagian yang penting. Ya saya bilang semua penting Bu, bukan hanya itu, tapi dia malu gitu loh. Bagian bawah anus, maaf, itu dibuka di depan. Dan Ibu pingsan, Ibu kan di bios, jadi Ibu nggak sadar, jadi nggak perlu malu dong. Nggak, gimana caranya ya? Saya tanya satu hal aja, Bu, Ibu kalau menginginkan sesuatu apa suka memaksakan diri? Yang jawab bukan ibunya, yang jawab suaminya. Oh iya, mama ini kalau ini gini ya Pak Edwin. Nah, saya bilang nih, ini jawaban fair ya, melihat diri kita itu dari orang lain. Saya melihat baju saya ini pas atau enggak itu dari orang lain. Begitu saya pakai, Pak Edwin maaf itu bajunya Pak nyolok banget ya. Itu saya tahunya dari orang lain. Cuma pilihan kita mau ganti baju atau enggak, itu aja. Dan saya bilang, apakah benar seperti itu Bu? Iya. Terus dia tanya sama saya, Coach, apa itu ada pengaruhnya? Saya bilang, ya bisa jadilah, Bu. Coba Ibu atur. Siapa sih yang kok harus gini? Siapa yang membuat itu harus? Dan akhirnya dia bilang, ya nggak ada sih, Coach. Kita bantu dengan menggunakan terapi, dan alhamdulillah 2 minggu kemudian ketika beliau si ibu ini harus ketemu dengan dokternya, tidak langsung dioperasi tapi diobservasi dulu, dan dokter ini mengatakan tidak lagi menemukan gejala untuk beliau dioperasi. Jadi beliau di hari ke-16, 17, jadi setelah 2 minggu ketemu dengan kami hanya mengucapkan terima kasih. Pak, itu terima kasih ya. Saya bilang berterima kasihlah kepada diri Anda sendiri karena Anda mau dan menyatakan untuk berubah. Naik lagi, orang yang penuh kebencian, tuh level energinya 150. Orang yang suka merendahkan, levelnya 175. Nah, saya bilang teman-teman, ya ingat sekali lagi ini direkam. Saya nggak ngerti, direkam lah ya sama tim ya. Ini kemungkinan besar direkam. Nah, teman-teman, satu hal. Ya, satu hal. Apa yang mau saya ngomongin tadi? Ada sebuah negeri, teman-teman, namanya negeri antah berantah. Ya, di negeri antah berantah ini, teman-teman, sumber daya alamnya sangat luar biasa, kaya raya. Ya, lautnya, tambangnya, itu apa-apa dia punya. Satu. Yang kedua, di negeri antah berantah ini, orang-orang pinternya juga banyak. Hampir di setiap pelosok di negeri antah berantah ini selalu ada lembaga pendidikan tinggi. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Masyarakat di negeri antah berantah ini secara ekonomi jauh dari sejahtera. Bencana demi bencana selalu menerpa negeri antah berantah tersebut. Apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata di negeri antah berantah itu, lihat masyarakatnya suka saling menyalahkan. Betul kan? Suka saling menyebar kebencian, suka menyebarkan berita-berita palsu, hoak, membuat orang khawatir. Dan dia senyum ketika orang lain itu khawatir atau takut. Masyarakat di sana itu suka menghina atau merendahkan kelompok yang lain. Coba lihat bagaimana dampaknya. Nah, teman-teman, inilah yang terjadi. Karena apa? Ketika level energi kita itu di level di bawah 200, tanpa Anda sadar, Anda sedang melakukan branding negatif. Dan itu membuat diri kita dijauhi oleh keberuntungan. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ketika level energi Anda naik, oh ternyata
semua ini terundang karena saya, atau ketika Anda bisa mengatakan, oh semua ini terundang karena saya, atau baik buruk itu karena saya, Anda sudah masuk level 200. Ya. Kemudian Anda terbebas dari keterikatan. Nih hati-hati nih. Ya, biasanya kalau pengusaha itu teman-teman dia ceritanya gini. Mungkin sama dengan kita ini teman-teman. Maaf kalau sama ya, tolong dihilangkan. Saya bahagia kalau punya uang. Nih hati-hati teman-teman. Kalau Anda bilang Anda bahagia, ini bahagia level 600 masalahnya. Kalau punya uang, itu kalau Anda bahagia ketika punya uang, itu Anda di level 125. Anda langsung merosot. Kebalik teman-teman. Buat diri Anda bahagia, hidup Anda akan mudah, uang datang. Jangan pernah bilang saya bahagia ketika saya punya uang. No, Anda bukan efek dari uang. Uang itu kita yang membuat, kita yang mendesain, kita yang mencetaknya. Ya, Anda itu bukan efek dari uang. Ini hati-hati teman-teman. Ya, nah, Anda bebaskan diri Anda dari keterikatan. Orang banyak bilang saya bahagia ketika saya punya uang. Salah besar. Ya, saya bahagia ketika saya melihat orang tua saya bahagia. No, salah besar. Ya, ini saya bicara agak kasar. Kalau Anda bahagia karena orang tua Anda bahagia, Anda ada kemelekatan. Anda bahagia ketika Anda terbebas dari yang namanya makhluk Tuhan yang lainnya. Saya bahagia ketika Anda bahagia, saya yakin orang tua Anda bahagia kok. Jangan Anda bahagia ketika orang tua Anda bahagia, karena kayak ada syarat. Nah, syarat ini yang membuat beban buat Anda. Ya, nah, kemudian hidup itu pasti kan punya tujuan. Nah, ini saya biasanya kalau di kelas offline, satu hari ini saya tanya nih teman-teman, kalau Anda mau praktek silahkan. Kalau Anda mau praktek silahkan. Nanti lapornya kepada Ibu Kepala Dinkes, ya Dr. Siti. Apa sih tujuan mulia Anda bergabung di Dinkes? Nah, itu nanti monggo Ibu Siti. Ya, tulis itu semuanya, lapor itu semuanya ke Bu Siti. Ini biasanya terus tahu. Jujur ya teman-teman ya, tidak semua orang itu memiliki tujuan yang baik dan benar. Di instansi yang dia mengabdikan dirinya, serius. Ya, kemarin kita di salah satu instansi negara, kita memberikan materi di sana dan saya melakukan pertanyaan yang sama. Menurut atasan mereka, itu tidak lebih dari 25% yang memiliki tujuan yang benar sesuai dengan instansi di mana mereka mengabdikan diri. Yang lainnya enggak. Ini hati-hati. Ya, teman-teman, kalau Anda naik bis ya dari Solo mau ke Jakarta, pastikan bis itu arahnya ke barat. Ya kalau ke timur ini pastinya arahnya ke Surabaya dan sebagainya. Nah, itu maksud saya. Kalau Anda sudah tahu bahwa Dinkes ini arahnya ke barat atau ke Jakarta, ya pastikan arah Anda juga ke sana itu loh. Jangan kebalikannya. Ya, kalau kebalikannya stres Anda itu nanti. Jadi orang yang bisa memaafkan, ya bisa memahami, memiliki rasa hormat. Ingat ini, karena ini bulan puasa, ya kultum ya teman-teman sedikit ya. Ingat bagaimana Rasulullah SAW itu bisa memaafkan orang Taif yang sudah menyakiti beliau, melempari beliau sampai berdarah-darah, ya. Kemudian bisa memahami bahwa mereka belum pernah diberi ilmu, belum pernah didakwai, ya. Kemudian akhirnya Rasulullah memiliki rasa hormat. Mengapa seperti itu teman-teman? Beliau pada saat itu ditawarin oleh malaikat untuk menimpakan bukit atau gunung di atas suku Taif, tapi beliau bilang tidak. Mereka belum paham, belum ada dakwah yang kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Rasa hormat itu dimunculkan oleh Rasulullah dengan berdoa. Aku berdoa kepada Allah Tuhan mereka dan Tuhanku. Semoga dari anak keturunan mereka akan lahir orang-orang yang paham tentang agama ini dan mendapatkan hidayah. Nah, ini teman-teman. Ini, kalau kita bisa melakukan 3 hal ini teman-teman, memaafkan, memahami, dan rasa hormat, pencapaian hidup Anda akan bagus, karir Anda bagus, Anda akan lebih dikenal. Kenapa? Karena Anda melepas vibrasi positif kepada orang-orang di sekitar Anda. Itu yang jadi. Ya, ketika Anda merasa tidak nyaman dengan teman Anda bilang, maaf ya, aku mohon maaf ya, aku minta maaf. Itu mudah. Tapi hari ini apa yang terjadi? Sangat tidak mudah kita meminta maaf dari hati kita. Kalau minta maaf di mulut itu bolak-balik, tapi dari hati itu tidak. Nah, ini yang terjadi. Nah, PR teman-teman, bagaimana supaya level di 540 dan 600? Karena rahasianya di sini teman-teman. Anda akan memiliki pencapaian dalam hidup Anda sangat mudah. Minimal level energi Anda itu ada di level 540. Sangat mudah. Orang Jawa bilangnya suket godong jadi rewang.
Bagaimana caranya? Saya kasih PR nih sama teman-teman, silahkan ditulis, dijawab. Kalau Anda berkenan di chat, silahkan di chat selama kita masih bergabung. Keadaan seperti apa yang membuat diri Anda tenang? Dah, dijawab itu. Menjadi PR Anda seumur hidup. Kemudian yang kedua, kalau mau naik level energinya lebih tinggi lagi, keadaan seperti apa yang benar-benar membuat Anda bahagia? 600. Tuh. Ya, jadi karena apa? Pencapaian Anda, branding Anda akan sangat luar biasa ketika level Anda minimal 540. Ini contoh nih teman-teman. Contoh. Ketika saya berbagi materi ini biasanya peserta tanya, kalau Pak Edwin sendiri gimana untuk tenang? Saya tenang ketika saya sudah berkeluh kesah dengan Tuhan saya, selesai. Saya berdoa. Saya menyampaikan masalah kepada Tuhan saya, selesai. Karena saya cowok, ketika saya menyampaikan masalah kepada pasangan hidup saya, Bu, jujur ya, kadang justru pasangan saya bilangnya gini, yaudah tau Mas, justru saya kadang dimarah. Ya, saya disalahkan. Ya jadinya maunya kita itu curhat, berkeluh kesah, disalahkan, jadi nggak nyaman, bener kan ya? Itu yang terjadi. Sehingga apa yang jadi, saya benar-benar bisa merasakan tenang ketika saya curhat dengan Tuhan saya. Dan hebatnya kalau sama Tuhan, besok tidak muncul di sosial media apa yang kita keluh kesahkan kepada Tuhan kita. Tapi kalau kita curhat kepada teman, Bapak Ibu, ngomong-ngomong loh ya, ini rahasia loh, kita berdua loh, itu 1 minggu orang satu kantor tahu masalah kita, betul ya? Itu yang terjadi teman-teman. Nah, saya tenang ketika saya sudah berkeluh kesah kepada Tuhan saya. Mau kepada siapa lagi? Dan saya bahagia ketika saya bisa memberi manfaat. Contoh seperti ini, saya bahagia. Apakah Anda dapat manfaat atau enggak, bukan masalah bagi saya. Yang penting saya sudah berbahagia. Kenapa? Karena saya sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, Tuhan saya, dan Rasul Muhammad SAW sebagai Nabi saya. Apa? Sampaikan meskipun walaupun hanya 1 ayat. Selesai. Ya, tetapi saya punya teman satu di Bank Indonesia, yang dia bilang, saya bahagia ketika saya memberikan manfaat, dan orang itu merasakan manfaat dari diri saya. Aduh, saya tanya, Pak, bahagia nggak? Enggak, ikut beban, ikut. Iya, karena Anda punya goal. Saya bahagia ketika saya memberikan manfaat dan orang merasakan manfaat. Orang merasakan manfaat itu urusan dia dengan Tuhan ya, selesai. Urusan Anda itu hanya bagaimana Anda berbagi. Dan dia melakukan itu, niatnya diubah, dan sekarang dia benar-benar orang yang bisa bahagia. Apa yang terjadi? Karirnya bagus, rezekinya buka. Dan dia bilang, Coach, kenapa ya semudah ini ya, Coach ya? Itu yang terjadi. Sehingga itulah Anda melihat mengapa klien-klien kita itu dari instansi-instansi yang besar-besar. Itu ya teman-teman. Nah, kita masuk yuk ke brand. Apa sih brand? Brand itu bukan logo, bukan tagline, bukan nama Anda ya. Mau namanya Paijo, Edwin, tidak jadi masalah. Ya, nah sekarang kita lihat sama-sama. Ini, what is personal branding? Apa sih itu personal branding? Ini yang kita pahami sama-sama teman-teman. Ya, sebentar. Nah, apa itu personal branding? Adalah cara kreatif dan unik untuk mengkomunikasikan diri kita, membuat Anda istimewa dan berbeda dibandingkan orang lain. Anda cari itu. Itu bisa tentang keahlian Anda, bisa tentang nilai-nilai yang Anda pegang dalam kehidupan, merupakan kekuatan Anda, bahkan hasrat Anda. Itu personal branding. Anda harus paham itu. Kita pasti punya keahlian beda-beda. Hal itu unik. Ya, Anda pasti punya nilai-nilai yang unik yang berbeda dengan teman-teman Anda. Anda pasti punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh teman Anda satu kantor. Dan mungkin Anda memiliki hasrat yang berbeda yang tidak dimiliki oleh teman satu kantor. Ya, ini adalah cara untuk Anda mengenalkan diri Anda. Nah, kemudian yang berikutnya, mari kita lihat yang berikutnya. Nah, what is personal branding? Sebagian besar orang menganggap bahwa untuk personal branding ini dibutuhkan oleh para politisi. Ya, Barack Obama, ya Donald Trump dan sebagainya, Pak Jokowi, atau selebriti ya misalnya ya, Dewi Persik ya, Dewa 19, siapapun. Tidak, teman-teman. Ya, personal branding adalah proses yang benar-benar terencana dan strategis. Untuk apa? Untuk mengembangkan merek Anda dan diri Anda. Jadi Anda itu siapa? Iya, kalau coba perhatikan, kalau Anda tidak pernah melakukan ini, dari mana orang tahu bahwa ternyata kami punya tim yang bisa seperti ini toh. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, yuk kita lanjut. Why? Mengapa ini penting? Teman-teman, dunia ini sangat kompetitif.
Ya, berapa banyak calon pegawai negeri sipil dibuka setiap tahunnya? Banyak sekali teman-teman. Berapa banyak yang masuk ke Dinkes? Cukup banyak. Dan bahkan orang yang kesannya baru junior, tiba-tiba secara karir dia bagus, secara ekonomi dia jauh lebih bagus, jauh lebih terkenal. Kenapa? Ya karena dia punya personal branding yang bagus. Dunia ini sangat kompetitif. Untuk Anda bisa menonjol atau berbeda dari orang lain, maka pastikan bedakan diri Anda agar unik dan terlihat. Sebagaimana yang ada di gambar. Telur yang kuning itu kan kelihatan dengan jelas. Betul kan? Karena dia beda. Ya, jadi personal branding itu apa? Alat yang diperlukan untuk Anda bisa unik dan terlihat, terlepas dari apapun profesi Anda. Jadi dokter yang unik. Contoh, saya tanya sama teman-teman saya di luar Solo, saya tanya, kenal dokter Lo nggak? Oh, tahu aku dokter Lo. Itu dokter yang buka praktek gratis kan ya untuk masyarakat. That's it. Kebetulan saya punya keponakan, saya ajak ke dokter Lo. Dokter Lo tanyanya apa? Kamu dokter? Iya dok. Apa tujuan kamu jadi dokter? Ya bisa dapat uang. Tuh langsung dimarah sama dokter Lo. Kalau kamu ingin kaya karena ini, jangan jadi dokter. Dokter itu jiwa sosialnya. Ini menurut beliau loh ya, bukan saya loh ya. Itu yang terjadi. Cuma saya bilang dalam hati kecil saya bilang, kita belajar, orang ini belajar jadi dokter ini juga uang yang dikeluarin nggak sedikit loh ya, dan ilmunya juga unik gitu loh, sehingga wajar kalau dia di ini. Tapi saya jelasin ke keponakan saya bahwa yang dimasukin dokter lo itu jangan semerta-merta karena uang gitu loh. Boleh, tapi jangan sementara karena uang. Dan dia akhirnya dilakukan sampai hari ini, dia ngelihat dengan subsidi silang. Ya, jadi ini penting teman-teman. Untuk apa? Anda bisa terlihat unik dan akhirnya orang melihat diri Anda. Ya, nah itu yang terjadi. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kenapa itu penting? Kita lihat ada lingkaran di sini teman-teman. Tuh. Personal branding ini satu bisa membuat popularitas. Apa artinya? Visibilitas dan popularitas Anda akan dilihat oleh orang lain. Yang kedua, confidence. Apa itu? Bangun PD, kepercayaan diri Anda. Dilatih. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ini juga berpengaruh terhadap status Anda. Yaitu apa? Posisi Anda di instansi, posisi Anda di masyarakat. Kemudian, determination. Apa itu? Menentukan fokus dan karir Anda. Hati-hati. Ya, kemudian juga development. Apa itu? Anda bisa mengembangkan sesuai dengan keahlian Anda, hasrat Anda, dan sebagainya. Identity, artinya apa? Ini bisa meningkatkan penghasilan dan ketenaran Anda. Ya, kemudian reputation, artinya apa? Kredibilitas dan keandalan Anda. Ini menjadi taruhannya. Kemudian, everlasting, abadi. Buat keberadaan Anda dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, itu selalu menjadikan Anda itu, kehadiran Anda itu bisa dirasakan oleh semua orang positif. Dan yang terakhir adalah self-fulfillment. Apa itu? Pemenuhan diri. Yaitu untuk apa? Untuk meraih tujuan akhir Anda. Apa sih yang menjadi impian dalam hidup Anda? Tuh, ya, mengapa personal branding itu penting. Jadi bagus ya teman-teman untuk memahami tentang personal branding dan Anda melakukan itu. Nah, how to discover your brand. Nah, ini kita mau praktek nih. Ya, kita mau praktek. Ini ada banyak pertanyaan nih teman-teman. Tim mungkin bisa difoto saja karena ini sifatnya daring. Kayaknya tidak mudah untuk apa namanya, untuk teman-teman praktek. Silahkan difoto ketika sudah lengkap. Ya, nanti saya kasih tahu. Jadi ada sekitar 8 pertanyaan. Yang pertama, Anda harus menjawab pertanyaan ini. Apa kualifikasi Anda? Yang kedua, apa bidang minat Anda? Yang ketiga, apa yang ingin Anda capai? Ya. Kemudian, apa yang menjadi tujuan Anda? Your ultimate goal. Kemudian, apa passion Anda? Kemudian, bagaimana cara pandang Anda saat ini? Cara Anda melihat, memandang. Bukan mata loh ya, bagaimana cara pandang Anda saat ini, masalah mindset. Kemudian, bagaimana Anda dipandang oleh orang lain dalam hubungan pribadi maupun profesionalisme Anda. Ini Anda harus jujur ke diri Anda sendiri. Anda akan menemukan kekuatan Anda nanti. Ya, kemudian Anda bergerak di sektor apa yang Anda geluti? Industri apa? Kesehatankah? Silakan. Ya, kemudian apa target audience? What is the market and target audience untuk merek Anda tadi?
Kemudian gaya komunikasi Anda yang ingin Anda proyeksikan seperti apa? Saya contohnya dengan bicara, ada yang dengan gaya bicara saya, ya pakaian saya, kepala saya seperti itu. Nah, kemudian ceruk pasar Anda siapa? Teman-teman, ini penting. Ya, tim silahkan, ini sudah semuanya slide-nya untuk di screenshot, di share ke kolom chat ya. Tuh, semoga mereka mantau karena banyaknya tugas mereka juga. Ini teman-teman ya, Anda bisa menjawab ini semuanya. Tuh. Nah, kemudian yuk kalau secara simple, ketika Anda bisa menjawab how to discover your brand, Anda bisa menjawab perlahan-lahan. Makanya saya bilang ini sebetulnya seminar 1 hari. Ya, jam 9 itu nanti selesai biasanya sekitar jam 17. Itu untuk nuntun teman-teman sedikit demi sedikit. Jujur teman-teman, kenapa karir Anda mentok? Kenapa diri Anda nggak berkembang? Ya karena Anda nggak melakukan personal branding atas diri kita sendiri. Ya ini jawab semua pertanyaannya. Ya bagi Anda, bagi teman-teman di Dinkes yang bisa screenshot, silahkan screenshot. Sepertinya tim di Akeodia ini tidak ada di depan komputer ya kalau saya nggak salah. Karena Anda ada banyak tugas. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus ada. Nanti saya coba untuk rehat sejenak untuk mereka screenshot apa yang mereka ini ke teman-teman mungkin by WA ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga harus praktek ini. Ya, jadi ada overlapping. What you do and say, apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan. Kemudian di sisi lain itu adalah how people feel, apa yang dirasakan oleh orang lain atas perkataan Anda. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, di satu sisi itu yang warnanya biru, di sisi lain yang warnanya orange itu adalah bagaimana perasaan orang tentang perkataan Anda, tentang perilaku Anda. Nah, ketika ini Anda temukan, itu Anda akan menemukan brand diri Anda. Ya, itu caranya. Kalau Anda mau detail, tolong tulis 5 hal yang paling Anda sukai. Entah itu studi, hobi, poin terkuat Anda. Ya, Bapak share screen dulu. Ini yang mana nih, Mbak? Sebentar, tim saya yang mana nih? Yang ini sudah? Dari Akeodia ini sudah? Oke, kemudian sorry. Oke, yang ini ditulis saja tim. Ya, tolong tulis 5 hal yang paling Anda sukai, entah itu studi, hobi, ya. Yang pertama, yang kedua, 5 hal yang Anda lebih sering dihargai oleh orang di sekitar Anda. Ya, apakah itu seperti kejujuran, keahlian Anda, ketepatan waktu Anda, kepercayaan diri Anda, kemiripan Anda, dan lain-lain. Jadi ada 3 nih tugasnya teman-teman ya. 5 hal yang Anda sukai, baik itu tentang studi, tentang hobi, kemudian poin terkuat Anda, kemudian yang kedua adalah 5 hal yang Anda lebih sering dihargai oleh orang-orang di sekitar Anda, atas pertanyaan nomor 1 tadi. Nah, yang nomor 3 nih yang tidak mudah teman-teman. Ya, perbandingkan antara jawaban Anda nomor 1 dan jawaban Anda nomor 2. Bandingkan antara jawaban Anda nomor 1 dan nomor 2. Ya, yaitu pilihan Anda di jawaban nomor 1 dengan pandangan orang terhadap diri Anda. Ya, untuk apa? Supaya Anda bisa introspeksi diri, melakukan kontemplasi ke dalam, dan akhirnya Anda menemukan diri Anda. Itu teman-teman ya, ini Anda untuk memulai brand Anda. Setelah nanti Anda selesai, Anda masuk ke poin yang nomor 4. Ya, tentukan setelah Anda tahu kekuatan Anda, tahu brand Anda tanda petik, ya tentukan tujuan Anda berikutnya apa. Apa visi Anda, apa misi Anda, ya, dan bangun strateginya. Jadi poin yang cukup penting adalah apa yang Anda sukai, apa yang dilihat oleh masyarakat atau orang-orang di sekitar Anda, di-overlappingkan di sana, ya keduanya. Nah, setelah Anda melakukan itu, pilihan Anda dibandingkan dengan pandangan orang terhadap perilaku Anda mulai bisa menemukan, dengan kontemplasi ya pastinya teman-teman, Anda menemukan diri Anda jujur ke diri Anda sendiri. Ya, nah, yuk
Sekarang kalau Anda sudah lihat kekuatan-kekuatan Anda, yuk kita bantu nih. Step pertama. Ya, step pertama. Ini juga ada tugas nih. Jadi sebenarnya banyak tugas. Ya, tapi pilihannya yang ini. Banyak tugas. Nah, di sini teman-teman saya hanya akan bantu Anda untuk menemukan value Anda. Ya, ini nggak ringan nih. Ini bisa berbahaya ini teman-teman ini. Tapi harus dilakuin ya. Oke, silahkan di screenshot ya, di screenshot karena pertanyaannya hanya di situ. Bagaimana Anda bisa menemukan, bagaimana Anda bisa meng-create brand Anda untuk branding diri Anda, tetapi dari value. Ya, caranya satu adalah teman-teman mau praktek nih kita buka. Tolong tulis 5 orang yang Anda nggak suka. Dan tolong tulis mengapa Anda nggak suka dengan 5 orang itu masing-masing loh ya. Oh, saya nggak suka sama A, why, kenapa? Saya nggak suka sama B, why, kenapa? Nggak suka sama C, why, kenapa? Kemudian yang kedua, tolong tulis 5 orang yang Anda hormati dan Anda idolakan. Dan sama juga, mengapa Anda hormati dan idolakan mereka? Tolong tulis. Oh, yang E tadi saya idolakan dia karena ini. Tulis. Oh, yang ini tulis. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Bukunya tadi apa? Judulnya sama dengan ini, Bu. Sebentar saya sampaikan dulu. Judulnya sama, Bu. Force and Power yang ada di kiri ini, Bu. Dan warnanya juga sama kalau nggak salah, hitam dan merah. Force and Power. Pengarangnya Hawking. Tapi dia nggak ngajarin branding loh ya. Dia hanya ngajari tentang level energi emosi. Ya, tapi itu udah jadi bekal, teman-teman. Ya, jadi bekal. Jadi kemarin saya membuat materi tentang how to manage your quarter life crisis. Bagaimana Anda memanajemen krisis di usia 20-25 ini untuk anak-anak kita. Ya, ternyata anak-anak itu banyak masalah loh. Dan mereka alhamdulillah by Zoom juga, saya berusaha buat materinya by Zoom, kita ringkes. Dan alhamdulillah itu dari itu mereka praktek langsung dan mereka bisa menemukan jawabannya. Itu hanya dari materi ini, Force and Power ini. Oke ya teman-teman ya. Nah yang di sini pastikan Anda menemukan dulu 5 orang yang Anda nggak suka. Jangan cerita sama temennya, sama mana ya Bu ya. Jangan. Anda tulis dulu. Kemudian apa yang membuat Anda nggak suka sama mereka? Ya, nilai-nilai apa yang membuat Anda nggak suka sama mereka? Kemudian yang kedua, temukan juga 5 orang yang Anda hormati dan Anda idolakan. Dan temukan juga nilai-nilai yang ada pada diri mereka yang Anda idolakan tadi. Nah, setelah itu, please tolong, dari semua value tadi, please tolong, mana yang ada pada diri Anda? Kalau itu kuat banget, dikasih tanda positif misalnya 5. Oh, ada, kasih 3. Oh, ini nggak ada. Nggak ada. Oh, ini lemah, kasih positif 1. Nah, teman-teman, untuk Anda mulai menemukan value Anda, dengan cara seperti itu, temukan yang bintangnya paling banyak. Yang Anda kasih tanda plus paling banyak, silahkan. Baik dari orang yang Anda nggak suka, maupun dari orang yang Anda hormati atau Anda idolakan. Itu cara pertamanya. Saya minta maaf, ini kalau nggak bisa praktek ya, karena ada keterbatasan waktu. Kemudian yang kedua adalah setelah itu Anda lihat nilai-nilai Anda itu ketika berhubungan dengan teman atau keluarga, apa yang Anda tonjolkan dari yang sudah Anda pilih. Kalau Anda di komunitas atau di masyarakat, nilai-nilai apa yang Anda mau tonjolkan dari yang sudah Anda pilih tadi. Teman-teman pastikan ketika Anda sudah praktek tadi, temukan hanya 5 maksimum ya teman-teman, nggak boleh lebih. 5 yang dominan pada diri Anda itu apa saja. Nah, setelah itu praktekkan ketika Anda bersama keluarga atau teman, apa yang mau Anda prioritaskan? Karena itu berbeda. Ketika Anda di masyarakat, apa yang mau Anda prioritaskan? Ketika Anda di pekerjaan, apa yang mau Anda prioritaskan? Ketika untuk mencapai goal Anda, impian Anda, cita-cita Anda, apa yang mau Anda prioritaskan? Anda harus paham. Kenapa value? Karena value itu adalah sesuatu yang sangat esensial dalam diri seseorang, dan itu dia akan seolah-olah memberikan energi. Contoh, saya memiliki value yang paling utama dalam hidup saya itu kejujuran. Begitu saya orang itu nggak jujur di depan saya, itu nilainya di depan saya itu udah nggak ada. Serius teman-teman.
Tetapi kalau orang tuh bicara jujur dan dia buka semuanya, kejujuran itu, saya appreciate dengan orang itu. Dan saya mau bekerja sama dengan orang itu. Nah, itu yang terjadi. Di keluarga sama, di komunitas kebetulan juga sama. Ya. Kemudian kalau di pekerjaan, saya bukan kejujuran. Ya, saya melihatnya ke kerja keras dan komitmen. Ya, itu kalau di goal yang saya lakukan juga bukan kejujuran, tapi kerja keras dan komitmen. Nah, itu contohnya teman-teman. Ya. Kemudian kita masuk yang kedua, ya. Nah, yang kedua adalah prioritaskan value Anda sebagaimana yang barusan kita jelasin. Ya, Anda dari semua tadi yang sudah ketahuan, please tolong buat 5 yang paling utama, nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Setelah Anda paham ini, ketika Anda nanti di keluarga, apa yang mau Anda tonjolkan? Ketika Anda berteman apa, di pekerjaan apa, harus berbeda-beda teman-teman. Saya tanya nih ke banyak ke peserta yang dulu bisnisnya maaf terpuruk, karirnya nggak bagus. Saya tanya, apa sih sebetulnya value Anda? Apa sih nilai penting Anda bekerja? Semua jawabannya ibadah kepada Tuhan. Saya bilang nggak salah sih. Tetapi bagi saya itu nggak perlu diniatin. Jadi ketika kita mau sholat, itu kan 5 kali ya dalam satu hari minimal. Itu kan selalu diniatin. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Otomatis sholat, ibadahku, semuanya itu untuk Tuhan. Jadi sekarang kalau Anda buka bisnis, Anda tujuannya hanya untuk ibadah kepada Tuhan, teman-teman, pencapaiannya pasti nggak bagus. Itu otomatis. Otomatis. Ya, sehingga ketika Anda berbisnis, apa nilai penting bisnis ini buat Anda? Ya satu, jawabannya profit, selesai. Atau uang cash. Iya, itu kenapa? Sesuatu yang sangat esensial. Ya, saya sama pasangan saya, satu hal nilai yang kita pegang untuk saya sama pasangan saya, apa? Transparansi, keterbukaan. Tuh, meskipun kita tidak buka semuanya, karena kalau kita buka itu mengundang masalah. Ya, mengundang masalah, justru mengganggu relationship kita. Tapi ada satu keterbukaan. Oh, saya mau melakukan ini, oh, saya mau ambil hutang ini, saya mau beli ini, saya cerita. Dan istri juga cerita, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah, 25 tahun mungkin usia pernikahan kami, dan tidak ada masalah. Alhamdulillah tidak ada masalah yang perlu dipermasalahkan. Ya itu. Nah, di slide yang ini prioritaskan nilai Anda, value-value Anda. Ya. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah diskusikan rencana Anda. Dengan siapa? Kalau Anda masih bersama orang tua, pastikan dengan orang tua Anda. Ini yang masih serumah sama orang tua ya. Kemudian teman-teman Anda atau bahkan mentor Anda. Nah, langkah terakhirnya adalah mendiskusikan rencana dan strategi Anda. Anda mau kemana? Anda boleh mengabdikan diri Anda ke contoh kayak saya dosen di Gajah Mada. Tetapi apa yang saya lakukan? Ternyata passion-nya bukan di fakultas saya, tetapi passion saya adalah saya mengajar, saya berbagi manfaat, bisa ke mahasiswa, bisa ke orang lain. Dan saya akhirnya tidak mau dibatasi oleh waktu. Ya, saya mau berbagi ke sini, saya lakukan. Saya diundang oleh Pondok Pesantren, saya lakukan. Saya diundang oleh Dinkes, saya lakukan. Wah, karena saya happy, selesai. Dan ketika happy, apa yang jadi energi saya tinggi, hidup saya mudah, pasti kebuka peluang. Itu yang jadi. Ya, lakukan rencana strategi Anda untuk apa? Supaya orang-orang di sekitar Anda, mereka mengenal dan memahami Anda dengan sangat baik. That is your personal branding. Nah, ini yang nggak pernah kita lakukan. Ya, kita itu seolah-olah lari tapi tanpa tujuan. Lari tanpa ilmu, tidur tanpa ilmu. Ini yang terjadi. Ya, nah teman-teman. Nah, terus gimana Pak Edwin caranya mengenalkan kepada masyarakat? Nih, ya, sekarang Anda mulai melihat ya bahwa Anda itu punya nilai gitu loh. Karena Anda sudah belajar tadi untuk menemukan nilai Anda. Dan itu berbeda, masing-masing orang berbeda. Ini akan membuat Anda lebih pede. Maka sekarang mulai Anda persiapkan diri Anda. Untuk apa? Mulai buat portofolio tentang diri Anda, siapapun Anda. Ya, siapapun Anda. Nah, bisa lewat jalur apa Pak Edwin? Pakai jalur ini. Ini how to promote. Contoh, Anda punya blog, ya. Anda punya LinkedIn, punya Facebook. Pastikan lakukan yang baik di Facebook Anda.
Tentukan media promosi Anda, gunakan media sosial. Media manapun tidak ada yang salah yang Anda ingin gunakan untuk personal branding Anda. Ya. Jadikan kehadiran online Anda itu membuat Anda dikenal baik oleh mereka. Ingat teman-teman, ya, saya punya teman mau ngambil S3 kemarin gagal. Ya, sebelum berangkat sudah gagal. Secara IPK dia bagus, teman-teman. Ya, kebetulan di negara barat. Kemudian dia gagal, kalau nggak salah belum 1 bulan sebelum keberangkatan. Mengapa? Tiba-tiba dia mendapatkan surat dari negara tersebut dan dari universitas tersebut dan dari promotornya di sana. Ketika sang promotor membaca status sosial media Anda, hati-hati. Sosial medianya isinya sangat ekstrim. Ya, jadi sangat ekstrim. Jadi bagi negara yang bersangkutan yang mau dia studi tidak menarik dengan sosial media yang seperti itu. Hati-hati teman-teman. Tanpa kita sadar, kadang di sosial media itu kita melakukan apa saja. Please tolong, ketika Anda sudah belajar ilmu ini, jangan lakukan sembarangan di sosial media. Karena sosial media adalah cara yang sangat efektif untuk Anda membranding diri Anda, entah itu positif, yang membuat diri Anda berkembang luar biasa, entah itu negatif yang membuat Anda hancur luar biasa. Itu namanya sosial media. Sampai ada seorang ibu saat itu dari Jogja, dia tanya, Pak Edwin, anak saya didekati, kebetulan anaknya cewek, wajar, anak saya didekati oleh seorang pemuda, dan pemuda itu belum dikenal lama, baru 3 bulan, dan tiba-tiba dia melamar anak gadis saya. Ini orang tuanya adalah coaching untuk perusahaannya. Tiba-tiba dia menanyakan itu, memang diperbolehkan oleh saya. Saya tanya, Bu, apa yang jadi tantangannya? Saya nggak tahu anak ini seperti apa, sebagainya. Saya cuma bilang satu hal. Bagaimana caranya? Saya bilang, Coach Edwin, gimana caranya saya bisa tahu karakter teman anak saya ini, apakah dia baik atau enggak? Oke, Bu, kalau baik atau enggak kita nggak paham, tapi intuisi Bu yang harus bekerja. Saya cuma bilang satu hal aja, Bu, apa sih yang tidak dilakukan oleh orang zaman sekarang, dari anak muda sampai orang yang tua, adalah menulis di sosial media. Betul ya? Nah, teman-teman, sosial media itu adalah rekam jejak digital kita. Kalau Anda banyak hal yang negatif di sana, maka itu tidak mudah untuk Anda hapus. Dan ketika Anda positif, maka itu juga akan tidak mudah untuk dibuang. Dan saya bilang, ibu itu akhirnya begitu saya pancing dengan pertanyaan, dia bilang, Coach, bisa nggak pakai Facebook? Yes, Bu. Lihat Facebooknya. Dia tanya Facebooknya, dan akhirnya dia telepon saya, Coach, aku meragukan anak gadis saya lepas kepada pemuda itu. Kenapa, Bu? Dia kasih Facebooknya, kemudian saya lihat Facebooknya, saya bilang, oke deh, kalau ibu punya keputusan ini, yang penting anak ibu suka atau nggak suka, diberi penjelasan, anak ibu bisa nerima nggak? Dan dia bilang, Coach, anak saya bisa nerima. Ya udah, selesai. Nah, ini teman-teman hati-hati banget. Ya, orang mau pendidikan tinggi ditolak gara-gara sosial media, seorang calon mau melamar ditolak karena sosial media, hati-hati dengan sosial media. Ya, bisa membuat Anda bagus dan bisa membuat Anda hancur ketika Anda salah melangkahnya. Bukan salah sosial medianya, teman-teman. Salahkan diri kita sendiri. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya, how to promote your brand. Bagaimana? Langkah yang ketiga adalah cari tahu siapa yang membutuhkan Anda. Dengan keahlian Anda, dengan nilai yang Anda punya, dengan passion Anda, dengan hasrat Anda, itu siapa yang membutuhkan Anda. Bisa di Dinkes, bisa di luar Dinkes. Ya, cari tahu target audiens Anda. Ya, temukan orang-orang yang tertarik dengan profesi Anda. Banyak kok, teman-teman. Tapi syaratnya satu. Saya itu satu dari 70 dosen yang ada di fakultas saya yang sering dipakai oleh Bank Indonesia, perbankan-perbankan nasional, ya, itu saya yang sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan saya yang dipakai. Kenapa? Saya belajar sesuatu yang tidak mereka pelajarin. Dan saya mau melakukan di media sosial hal yang positif tentang diri saya. Sehingga apa yang terjadi? Contoh, Dinkes tiba-tiba mengenal saya nggak tahu Dinkes kenal saya dari mana. Kemungkinan besar dari sosial media. Ya, temukan orang-orang yang tertarik dengan profesi Anda yang terhubung secara online. Itu jauh lebih murah, tapi bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, hadiri acara-acara atau seminar-seminar. Datang ke sana, beri kartu nama Anda. Sehingga mereka mengenal kita. Ya, kalau Anda punya kemampuan, secara ekonomi Anda lebih, buat acara lokal. Anda yang menjadi promotornya, donatur tunggalnya di sana. Itu cara brand jauh lebih cepat lagi. Ya, tetapi teman-teman ada cara yang lebih mudah. Yang pertama, itu gunakan sosial media. Ya. Nah, terakhir nih, apa itu hal-hal yang harus Anda perhatikan saat Anda membangun
personal branding Anda. Menjadi berbeda dari orang banyak itu penting, tapi Anda harus jujur pada diri Anda sendiri. Setiap individu itu berbeda. Anda adalah pribadi yang unik dan Anda memiliki kualitas yang unik. Jangan pernah meniru siapapun. Jadilah diri Anda sendiri. Terlepas dari tingkat kesuksesannya. Anda bukanlah mereka dan mereka bukanlah Anda. Jadilah diri Anda sendiri. Ya, berdiri sendiri artinya membuat rupa dan kreativitas Anda unik daripada Anda mencuri ide orang lain. Nah, teman-teman, itu kita sebelum kita tutup, bila Anda hanya menunggu saat benar-benar merasa sudah siap, maka sebetulnya Anda tidak pernah memulainya. Maka lakukan. Ya, lakukan, Anda silakan bertanya, dan teman-teman, Anda silakan hubungi kami di sini. Ya, Anda bisa belajar dari website kami, Anda bisa belajar dari YouTube kami. Ya, di situ banyak kita berbagi. Ya, Anda bisa amati sosial media kami. Nah, Anda merasa ini menarik bagi Anda silakan hubungi ya, nomor telepon yang ada di sana. Coach Edwin, boleh nggak kami setiap bulan itu ada 4 kali pertemuan di hari Senin untuk komunitas dan institusi. Jadi kami benar-benar berbagi, dan berbagi, memberikan manfaat kepada sesama untuk tumbuh dan berkembang, menjadikan Indonesia jauh lebih baik. Nah, teman-teman, itu yang bisa kita diskusikan. Monggo, saya kembalikan dulu ya. Semoga ada moderatornya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan saya kembalikan. Kalau ada, silahkan pakai kolom chat yang ada di sana, atau Anda langsung aktifkan mic Anda untuk Anda ini. Kita masih punya waktu. Kalau adzan tuh masih 45 menit. Ya, silahkan kalau belum bosen. Tuh, silahkan. Saya kembalikan dulu. Tadi ada moderatornya ya, kalau nggak salah ya. Yang tulisannya di sini Dea gitu. Iya, Pak Coach Edwin, untuk memancing teman-teman supaya bertanya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, boleh ya? Silahkan. Oh, ini sebentar Bu. Kadang-kadang ini dari IQ dia ada feedback form. Please tolong teman-teman untuk diisi. Ya, teman-teman, saya sudah berbagi ilmu dan saya tetap harus memberikan pertanggung jawab apa feedback form dari teman-teman untuk memperbaiki kualitas kami. Silahkan minta tolong teman-teman untuk diisi. Monggo, silahkan Ibu. Siapa tadi yang mau bertanya? Ya, seperti tadi. Saya yang mau bertanya. Oh, Dea ya. Tadi Silakan, seperti yang sudah disampaikan, iya betul. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Edwin gitu ya. Untuk kita punya personal branding itu kita harus tahu dulu value kita apa gitu. Nah, kadang-kadang sebagai PNS, karena kita kan melakukan tugas yang seperti itu, monoton, berulang-ulang. Jadi kita jadi bingung, ini value-nya apa, passion saya itu sebenarnya apa gitu. Itu caranya seperti apa ya supaya bisa mengenal diri sendiri seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dea. Jadi kalau Bu Dea bilang seperti itu, kami kan PNS yang melakukan rutinitas. Saya juga PNS, Bu. Ya, karena saya dosen. Ya. Nah, sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi, yang sudah muncul di sini tadi, ya. Sorry, mana ya tadi? Kok ini hilang? Bentar. Semuanya kok hilang? Bentar. Komputer saya bermasalah. Oke, nah, apa yang kita mesti lakukan sama-sama? Tadi sudah kita bagikan. Saya minta izin share screen dulu di desktop 1. Tuh, materinya banyak banget ya. Nah, yang ini. Ini cara yang paling mudah, Bu. Ya, jadi lepas dari aktivitas rutinitas kita, coba lihat. Entah itu PNS, di luar PNS, pengusaha, ataupun anak-anak, itu pasti ada orang yang dia nggak suka. 5 orang yang Anda nggak suka. Tolong tulis namanya. Dan di masing-masing nama itu tolong tulis. Ya, nilai-nilai apa saja yang membuat saya nggak suka sama orang ini. Oh, dia orangnya nggak jujur. Oh, dia orangnya keras. Ya, oh, orangnya yang berikutnya, yang kedua adalah
5 orang yang Anda hormati atau Anda idolakan. Jadi opposite-nya, lawan katanya. Yang pertama tadi orang yang tidak Anda suka atau Anda benci atau Anda marah, dan Anda jabar kenapa Anda marah dengan dia. Jadi ada 5, masing-masing nanti dipecah jadi 5, Bu. Jadi gini, ya 5, 5, 5, 5. Seperti itu. Kemudian yang kedua, 5 orang yang Anda hormati atau Anda idolakan. Apa yang membuat Anda hormati dia? Jelasin 5, 5, 5, 5, 5. Nah, dari sini Bu Dea, setelah itu tolong dicek. Tolong dicek. Dari semua karakter-karakter, berarti kan kalau nggak salah ada 5 kali 5, kurang lebih 25-an. Yang kita suka nggak suka. Yang kita suka ada 25-an lah. Dari karakter-karakter itu pasti ada yang overlapping atau sama. Nah, please tolong, dari semua itu mana yang ada pada diri kita? Yang paling kuat yang mana? Oh, ini kuat banget pada diriku. Nah, itu berarti value kita, Ibu. Itu value kita. Nah, tugas Anda adalah untuk menentukan 5 value utama Anda. Nah, 5 value utama ini adalah sebetulnya energi buat Anda. Itulah sebetulnya tanpa sadar yang membuat Anda itu bergerak, tapi Anda nggak melakukannya dengan sadar. Nah, ketika Anda melakukannya dengan sadar, itulah yang akan membawa hidup kita jauh lebih bagus. Gitu, Bu Dea. Tuh. Jadi pertanyaan yang ini, Bu. Ya, jadi temukan 5 orang yang Anda nggak suka. Mengapa Anda nggak suka? Ceritanya value. Sebetulnya yang Anda nggak suka itu bukan orangnya loh. Yang Anda nggak suka itu adalah karakternya, betul kan? Iya, kita itu nggak pernah benci sama orangnya. Serius. Saya benci sama orang itu. Ketika saya tanya, oke, apa sih yang membuat Anda benci sama orang itu? Gimana sih orang itu nggak jujur dia? Nah, Anda sudah cerita tentang karakternya. Bukan lagi cerita tentang orangnya. Nah, nemukan ini, Bu. Ketika kita bisa nemukan ini, kita berjaya. Karena itu ada dalam diri kita. Ya, makanya proses yang ketiga tadi adalah coba setelah 2 ini kita ketahui apa yang Anda nggak suka, apa yang Anda suka, Anda lihat mana karakter itu yang ada dalam diri kita yang itu kuat. Nah, itu adalah value Anda. Hanya Anda boleh 5 dalam diri kita. Bergeraklah dari situ. Nanti Anda akan menemukan hal yang lainnya. Itu Bu Dea. Teman-teman, hidup Anda, karir Anda adalah diri Anda sendiri yang menentukan, bukan orang lain. 10 tahun lebih saya sudah membantu orang-orang yang mereka merasa memiliki masalah dan akhirnya mereka keluar dari masalah dan mereka bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih bagus, pencapaian karir yang jauh lebih bagus. Dan 99,9% masalah itu adalah dalam diri mereka sendiri. Dan penyelesaian masalah itu, terselesainya masalah itu juga karena diri mereka sendiri, bukan saya. Saya hanya membantu mereka untuk memiliki kesadaran. Dan ketika kesadaran itu dapat, maka mereka tumbuh dan berkembang. Itu. Ya, itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, setelah Anda memiliki kesadaran ini, pastikan buat diri Anda untuk mengenal nilai-nilai yang Anda hormati dalam kehidupan pribadi Anda maupun dalam karir Anda. Bergeraklah dengan nilai-nilai Anda, karena itulah yang akan memberikan energi yang luar biasa ketika Anda berkarir ataupun Anda berkehidupan. Anda harus menemukan itu semuanya. Ya, sehingga apa yang terjadi ketika Anda ingin berkembang tidak dibatasi hanya di Dinkes saja, karena apapun alasannya Anda adalah bagian dari masyarakat. Kalau mengikuti jam dari dinas Departemen Tenaga Kerja, kita hanya punya 40 jam dalam 1 minggu kita bekerja sebagai ASN. Nah, 40 jam lainnya itu artinya 8 jam dalam 1 harinya. 8 jam kita tidur, 8 jam kita bersosialisasi. Nah, pada saat itu pastikan Anda membranding diri Anda dan Anda bisa tumbuh berkembang berdasarkan value Anda, hasrat Anda, dan passion Anda. Dan itu akan membuat Anda jauh lebih bahagia. Itu tujuan dari diadakannya seminar Zoom kita kali ini. Itu Bu Dea, Bu yang bisa kita sampaikan. Ibu Kepala Dinkes Kota Surakarta, Ibu Dr. Siti Wahyuningsih, MKes MH, itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan dan sebagainya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kami dari Dinas Kesehatan menyampaikan banyak terima kasih untuk Coach Edwin dan tim dari Akeyodia yang sudah
berkenan bekerja sama dengan kami menyampaikan materi yang bagus sekali ini. Semoga nanti Bapak dan Ibu teman-teman Dinas Kesehatan Kota Surakarta bisa mengambil manfaat dari materi yang sudah disampaikan oleh Coach Edwin. Dan untuk Coach Edwin serta tim kami sampaikan terima kasih. Semoga selalu sehat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.